Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Saat ini kita berada di acara dialog interaktif memperingati Hari Tuberkulosis Dunia yang jatuh setiap tanggal 24 Maret 2020, tanggal 24 Maret. Dan untuk kesempatan di pagi hari ini, untuk narasumber yang hadir untuk berdialog bersama kita ada Kabid P2 Dinkes Kabupaten Pati, Dr. Joko Laksono. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Bapak. Pagi rekan-rekan pendengar PAS FM yang setia. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini akan semakin lebih asik nanti ngobrolnya tentunya. Dan juga ada Koordinator Program TB SSR MSI Kabupaten Pati, Mas Muhammad Yasir Al Imron ya, Mas ya. Ya. Selamat pagi. Apa Halo, kabar, Mas? pagi, Pak. Sehat, alhamdulillah. Iya. Di pagi hari ini juga ada staf manajer kasus TBC RO, Mbak Klorintia. Ya, Oke. selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Pak. Oke. Dan di pagi hari ini Mitra Waspati kita tahu bahwa untuk kasus tuberkulosis yang terjadi di kalangan masyarakat senantiasa terjadi tanpa kita sadari dan tanpa kita kira-kira tiba-tiba keluarga kita ataupun kita sendiri terpapar yang namanya tuberkulosis. Barangkali kita bisa awali dengan Mas Yasir selaku Koordinator Program TB SSR MSI Kabupaten Pati untuk menjelaskan kenapa tuberkulosis ini diperingati setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 24 Maret ini, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi TBC sendiri ditemukan pada tahun 1882 oleh Robert Koch atau sekitar 130 tahun yang lalu. Sampai saat ini TBC masih menjadi perhatian khusus karena menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Untuk di Indonesia sendiri kita masih menduduki ranking 3 setelah India dan Cina. Jadi beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk menuju Indonesia eliminasi TBC dan bebas TBC, yaitu dengan menggiatkan kegiatan investigasi kontak, Bapak, yaitu men-screening atau mencari orang yang terduga TBC di antara orang yang sudah terkena TBC. Artinya penularan TBC itu kan sangat mudah, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang di sekitarnya akan tertular. Makanya peran kita adalah men-screening orang-orang yang dekat dengan pasien tersebut. Jadi orang yang dekat dengan pasien tersebut harus kita bujuk untuk mau dirujuk atau dicek status TBC-nya. Nah, ini itu yang sudah kita giatkan selama beberapa tahun ini ke belakang. Jadi dengan kegiatan itu memang ternyata banyak sekali kasus yang ditemukan di sekitar pasien. Jadi kita tidak berjalan sendiri, kita punya beberapa kader yang sudah kita latih tentunya untuk menjalankan kegiatan itu. Namanya kegiatan investigasi kontak. Itu sangat efektif dibanding kegiatan-kegiatan dulu yang hanya menunggu pasien datang sendiri ke puskesmas, kemudian mengedukasi pasien melalui pertemuan-pertemuan gitu. Tapi ini lebih terukur. Jadi orang yang satu rumah atau yang sering kontak dengan pasien kita bujuk untuk mau dirujuk atau dicek status BTA-nya. Demikian. Oke. Jadi sudah sedikit bercerita Mas Yasir terkait dengan kenapa hari TB ini diperingati pada tanggal 24 gitu, Mas Yasir ya. Walaupun tadi kita nggak dengar suara kita masing-masing, tapi secara on air tadi sudah nyampe ke masyarakat tentunya. Baik. Dan kita lanjutkan saja, Mas. Sebetulnya untuk kasus-kasus yang muncul di Kabupaten Pati ini, terutama kasus TB ini seperti apa ya? Jadi memang untuk kasus TBC menyeluruh sih, Pak. Di hampir setiap desa itu sebetulnya ada kasusnya, cuman memang belum terdeteksi. Jadi makanya kita bersama-sama di momen TBD ini kita serentak menggalakkan kegiatan dalam rangka penemuan kasus. Salah satunya tadi yang saya jelaskan investigasi kontak, itu menjadi kegiatan indikator kita atau prioritas kita. Kemudian melanjutkan kegiatan investigasi kontak dengan menginvestigasi atau men-screening orang di mana pasien tersebut beraktivitas. Jadi kita juga melakukan screening di sana. Misalkan tadi sudah men-screening satu rumah atau orang terdekat pasien, itu sudah di screening. Kemudian melanjutkan di mana pasien tersebut beraktivitas. Misalkan
pasien tersebut bekerja di suatu perusahaan. Nah, kita meminta kader kita untuk melaksanakan kegiatan screening ataupun penyuluhan di sekitar perusahaan tersebut. Jadi nantinya kita tidak hanya men-screening tempat ataupun di mana pasien tersebut tinggal, tapi juga di mana pasien tersebut bekerja atau beraktivitas. Ini yang akan kita galakkan adalah men-screening atau sosialisasi di tempat kerja atau perusahaan, Pak. Kita sudah mulai menyasar ke Garuda rencananya nanti. Koordinasi awal sudah masuk nanti, tapi menunggu di bulan puasa selesai mungkin, karena sekarang masih sibuk untuk perusahaannya. Habis lebaran nanti insya Allah kita mulai screening di perusahaan dan akan menjadi pilot project atau awal langkah di perusahaan Garuda Food. Oke, Mbak Klorintia, Iya. namanya agak sedikit belum familiar saya ini sebagai staf manajer kasus TBC RO ini. Kalau temuan di masyarakat sendiri, menurut Anda seperti apa, Mbak? Nah, kalau yang TBRO itu kan kebanyakan penemuannya itu rata-rata pasien yang putus berobat dari TBSO, Pak. Jadi yang pasien yang putus berobat itu nantinya akan untuk beberapa tahun kemudian akan muncul gejala-gejala yang dimana TBRO ini akan kebal obat. Jadi kalau misalnya si pasien itu masih tetap mau melanjutkan TBSO, minum obat TBSO itu tidak akan menularkan. Maksudnya tidak akan sembuh karena dia sudah kebal obat. Nah, di masyarakat sendiri ini masih awam, Pak, TBRO itu seperti apa. Nah, makanya itu dari adanya penyuluhan lewat kader-kader seperti itu dan adanya banyaknya kasus TBRO itu masyarakat itu semakin cepat tuh akan tahu TBRO itu seperti apa. Dan rata-rata itu pasiennya itu yang gejala itu rata-rata untuk ekonominya kurang, Pak. Seperti itu. Jadi kan karena udah putus dari TBSO, terus dia tidak melanjutkan pengobatan, terus ternyata kebal obat, terkena TBRO, dan untuk psikologinya itu juga kita harus banyak-banyak mensupport seperti itu. Makanya banyak kasus di TBRO ini juga bisa meningkat. Terus karena terjadi kekebalan untuk pengobatan sendiri, terus apa ini upaya kita yang dilakukan, ya, Mbak? Yang mesti harus dilakukan ini? Karena mereka sudah kebal dengan obat-obatan itu. Ya harus mau nggak mau harus pengobatan, Pak. Dan TBRO itu pengobatannya ada 2 panduan pengobatan, jangka pendek dan jangka panjang. Dan mau nggak mau pasien harus menjalani pengobatan tersebut. Dan jangka pendek itu paling pendek itu 1 tahun dan jangka panjang 2 tahun. Dan minum obatnya itu paling sedikit itu 10 butir, Pak, sekali minum, karena itu termasuk obat tunggal. 3 kali hari ya? 3 kali sehari atau gimana? Obat tunggal itu sekali minum, jadi 10 butir, minimal kan 10 butir tuh, Pak. Jadi minumnya tuh pagi hari, ya 10 itu harus habis, karena dia termasuk obat tunggal. Kan rata-rata kalau penyakit kan obatnya sehari 3 kali. Nah, kalau TBRO tuh enggak. Langsung sekali, iya, 10 langsung sekali ya? Iya, 10 butir itu paling sedikit, Pak. Dan paling banyak itu ada pasien yang 22 butir. 1 kali minum? Iya, 1 kali, dan itu sampai sembuh kalau jangka panjang sampai 2 tahun. Itu berapa tahun itu? Macam-macam sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya kuat jangka pendek, itu bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, jangka panjang 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Yeah. Sampai 10 butir sampai 20 butir ya? Iya, itu tergantung juga berat badan pasien. Gitu. Kalau selama ini yang Mbak Klorin dia lakukan mendampingi ini sudah berapa banyak, Mbak, yang mengalami hal seperti ini? Nah, kalau kita kan untuk pendampingan TBRO sebenarnya di MNC ini sudah sejak tahun 2021 ya, Pak. Nah, di tahun 2021 itu sudah 58 pasien. Nah, sampai bulan Maret ini yang sembuh sendiri sampai
bulan Maret tahun 2023 itu yang sembuh 23 pasien. Yang LTF itu lost to follow up atau yang dinyatakan yang pasien itu tidak mau berobat itu ada 2. Nah, yang meninggal itu ada 8 pasien. Dan sisanya ada 25 pasien itu masih pengobatan. Nah, itu caranya ya kita dukung, kita support. Makanya kita ada namanya PS, itu pasien support. Pasien support itu tugasnya itu mendampingi pasien sampai sembuh. Pendampingannya itu tidak hanya di rumah sakit, karena kan pengobatan TB-RO sendiri pengobatannya tidak bisa di puskesmas Pak, tapi harus di rumah sakit PMDT. Di Kabupaten Pati sendiri rumah sakit PMDT itu ada 2, di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati dan Rumah Sakit Umum Daerah RA Suwondo Pati. Harus datang ke sana gitu iya, ya? Harus wajib di situ karena tidak bisa diobati di puskesmas karena obat sudah di rumah sakit PMDT tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tugas dari pasien supporter ini selain mendampingi di rumah sakit juga mendampingi di rumah dan di puskesmas. Juga memantau minum obat karena pasien itu sebenarnya mau-mau aja berobat, tapi bosennya minum obat itu loh. Itu karena tugas banyaknya kita. Itu tadi iya, ya. Benar Pak, kebosanan. Dan satu lagi support keluarga itu sangat-sangat banget penting itu Pak. Apalagi yang udah benar-benar beliau itu udah misalnya ini kan kebanyakan umurnya lansia Pak pasien itu. Jadi kebanyakan itu udah lamba, aku udah capek minum obat terus, wis pokoknya saonone lah hidupku gitu aja gitu loh Pak, kayak pasrah gitu loh. Ada keputusasaan ya? Iya benar, makanya itu adanya kita itu mensupport pasien biar ayo Pak ini benar-benar bisa sembuh Pak, udah ada buktinya gitu loh Pak. Kita juga mengapresiasi juga gitu yang pasien sembuh juga seperti itu Pak. Kalau Mbak Elvia nih selaku kader MSI Pati, bagaimana upaya Mbak Elvia ini untuk mendekati pasien-pasien ataupun mungkin mengedukasi masyarakat untuk sadar agar tidak tertular ataupun tidak menularkan TB kepada masyarakat atau lingkungannya ini? Oke, baik. Untuk yang pertama dari kita sendiri itu lebih pendekatan keluarga. Soalnya yang keluarga sendiri kan luang lingkupnya untuk interaksinya intensitasnya jauh lebih besar daripada petugas kesehatan sendiri. Jadi kita merangkul dari si keluarga pasien untuk memberikan yang pertama edukasi, terus yang kedua cara pemantauan obatnya kayak gimana, sampai nanti minum obatnya harus tepat waktu, tepat dosis, sehingga diharapkannya nanti setelah 6 bulan pasien itu berobat, mohon maaf ini untuk pengobatan jangka pertama, jangka pendek untuk pasien yang SO 6 bulan. Jadi itu nanti diharapkannya tidak akan timbul atau kambuh lagi untuk pasien menjadi TB kambuhan kayak gitu. Untuk yang selanjutnya kita melakukan screening ke tetangga kanan kiri. Jadi diharapkannya itu tetangga dari depan, samping kanan, kiri, depan, belakang itu tahu dan mau peduli untuk si pasien tersebut. Dari TBSO sendiri kan obatnya juga disesuaikan dengan berat badan pasien ya Pak ya. Jadi itu yang pertama emang rasa bosan, lelah, dan putus asa memang ada. Jadi kita merangkul dan mengajak supaya tetangga kanan kiri bahkan keluarganya mau dan mampu mendukung sehingga pasien tersebut tidak merasa dia itu berbeda. Untuk selanjutnya kita kemarin telah melakukan screening di tempat-tempat perkumpulan warga, contohnya itu di balai desa untuk memperingati Hari TB Day. Kita melakukannya gabungan, jadi ada gerakan masyarakat hidup sehat sama TB Day. Itu nanti dilakukan screening massal, baik yang batuk, ada yang sesak, itu langsung kita anjurkan buat dites dahaknya. Untuk hasil tes dahaknya tetap kita arahkan pihak fasilitas kesehatan, tapi kita bantunya untuk tetap membujuk dan mau untuk dites dahak tersebut. Dan dari satu keluarga yang ada penderita TBC tersebut, kita menganjurkan untuk tetap tes dahak. Soalnya kasus yang di lapangan itu banyak sekali ternyata tertular Pak, tertular TB
dan merasa bahwa TB itu TB keturunan. Padahal kan kalau secara teorinya itu tidak. Dia bisa menularkan ke tetangga kanan kiri itu lewat udara. Sehingga apa? Satu keluarga itu resiko untuk tertularnya lebih tinggi daripada yang tidak pernah berinteraksi. Jadi kita pendekatannya jangan sampai satu keluarga tersebut terkena TB semua. Sehingga langsung terbuat image TB itu TB keturunan. Padahal nggak ada padahal ya? Padahal Nggak enggak ada. gitu. Ya, Mbak, kendala-kendala di lapangan terkait dengan keluarga ataupun dari si orang yang terduga terkena TB, mungkin ada, Pak? Ada sih, Pak. Jadi dari si pasien itu sebenarnya ada yang merasa dia itu masih sehat. Saya itu sehat kok, Mbak. Ngapain sih saya harus minum obat segini banyaknya dan jangka waktunya itu panjang? Seharusnya kan cuma sehari 2 hari udah toh. Mau itu cuma syarat minum obat. Padahal kan kalau di syarat TB itu nggak bisa langsung sembuh dalam waktu 1 hari 2 hari itu nggak boleh. Nanti kumannya nanti bisa kebal. Jadi kita pendekatannya ya kita kunjungi dalam 1 semester itu kan kita kunjungi sekali. Terus nanti di 1 bulan selanjutnya kalau si keluarga belum mau dites dahaknya, kita kunjungi edukasi lagi. Supaya apa? Dia tetap mau dan sadar. Oh iya, walaupun tidak timbul gejala pun kita bisa tertular kayak gitu. Dan kita arahkan untuk tetap menjaga kesehatan, pola makan, dan tetap berpergian maupun melakukan aktivitas pakai masker. Pakai masker ya. Itu, iya. Oke, Pak, kalau kita mendengar dari teman-teman MSI maupun dari kadernya sendiri, ini kan ada satu hal yang mesti harus kita sadarkan kepada masyarakat, Pak. Karena pengobatannya juga panjang, kemudian materi obatnya juga banyak gitu, Pak ya. Masyarakat juga barangkali lelah ini, Pak, ketika meminum obat yang sampai 10, ada yang 10, ada yang 20 dalam jangka waktu yang 6 bulan, 9 bulan sampai 2 tahun gitu ya, Pak ya. Nah, ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sendiri, Pak Joko selaku Kabid P2 terkait dengan TB ini sendiri di Kabupaten Pati seperti apa, Pak ini? Baik, terima kasih teman-teman MSI, kader juga sudah menjelaskan dari istilahnya dari A sampai Z ya, dan berbagai kendala di lapangan. Memang penanganan TBC tidak seperti yang kita bayangkan, dan kita ini ranking 3 ya Mas, apa ranking 2? Ranking 3, sehingga memang butuh effort yang hebat, yang luar biasa. Kami dari dinas juga sudah melakukan apa yang disebut dengan jejaring kerja, Mas. Jadi jejaring kerja itu kalau di kita itu ada yang plat merah puskesmas itu 29, itu kan menguasai wilayah di 21 kecamatan. Kemudian kita juga termasuk di Jateng itu rumah sakit paling banyak, kita ada 11 ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada rumah sakit yang rujukan TB resisten obat, ada yang SO ya, sensitif obat. Semua upaya kita lakukan, diantaranya memang kalau di program kita apa yang disebut dengan supervisi di tempat-tempat tersebut. Kemudian kita juga sering melakukan pertemuan, apa sih kendalanya, bahkan kita melakukannya sampai luas, artinya kita juga tahu bahwa yang melayani itu tidak hanya puskesmas dan rumah sakit. Kita itu juga punya dokter praktek swasta seperti saya, kemudian punya ada klinik banyak di Pati, paling banyak sejateng juga banyak klinik di Pati itu, kemudian bidan juga iya ya. Jadi semua pernah yang disebut dengan apa ya Mas, PPM, public ya, di PPM ya. District Public Private ya, itu juga sesuatu yang kita lakukan agar semua bisa dijaring gitu ya. Lagi-lagi begini tampaknya, ketika saya pernah Mas rapat di provinsi itu, ada ndak satu obat yang isinya banyak gitu ya, artinya sekali diminum itu mewakili 22 tablet ya. Ternyata tidak ada Mas. Dan yang mikir bukan hanya ahli di Indonesia Mas, ahli sedunia, karena mereka tahu yang nyuruh bikin obat ini disuruh minum itu kira-kira lah ya angkat tangan gitu ya. Sampai 22 itu lambungnya tidak penuh dengan obat. Apalagi saya yakin obat-obat TBC itu iritatif, erosif lambung ya. Kalau mungkin seminggu lah dengan niat yang baik.
maka luar biasa bagi orang yang bisa lolos ya. Biasanya yang saya temukan itu seperti ini, jangka pendek 6 bulan. Klinis kalau sudah mau minum obat 2 sampai 3 bulan pasti membaik. Contoh, batuknya berkurang, berat badan meningkat, nafsu makan mau. Kalau sudah begini ini masalah lagi, sudah tidak mau minum obat, awakku wis kepenak kok, Nah, Dok. itu yang menjadi tantangan Pak ya. Itu nanti nek digitukan terus larinya kemana Mas? Resisten obat kan. Wong itu ndak boleh berhenti kok Mas obat itu. Yang disebut 6 bulan itu kan per day itu, per hari itu dijumlah. Ya memang luar biasa. Ya saya itu pernah berpikir itu penyakit di tahun 1800 Robert Koch itu. Maka disebut kumannya Koch pulmonum. Jadi kan untuk mengenang yang menemukan itu Koch pulmonum. Kenapa pulmonum? Pulmonum kan paru. Jadi itu 1800. Sekarang tahun abad 21 kan kita belum tertangani, bahkan menyebar kemana-mana. Contoh, perhatian aja, ini termasuk kronik yang panjang. Dia tidak langsung mematikan tapi pelan-pelan. Coba COVID kemarin, ada orang yang macam-macam dengan itu kan enggak, karena begitu meninggal. Ini kan enggak Mas, lama, tapi sebetulnya meninggal juga. Akhirnya meninggal juga. Nah itu penanganannya memang luar biasa. Kembali lagi, kenapa banyak? Karena aktivitas mobil kita ini istilahnya bertambah terus, jumlah penduduk bertambah. Justru Jawa Bali ini karena banyak penduduknya ya banyak kasus TBC-nya, dan negara tropis kita Indonesia ini disukai oleh kuman itu. Di negara Amerika tidak begitu banyak, negara Eropa itu karena mati dia dengan kondisi dia. Kita ini lembab, kemudian ada panas, ada hujan, suka itu Mas. Jadi tropis ya, negara tropis. Jadi kita kembali lagi ke penanganannya, kita libatkan semua puskesmas. Kemudian sebetulnya kalau seperti MSI ini kan memang dibiayai oleh asing juga, cuman kita ada juga yang khusus untuk di kita program sebetulnya, program yang dapat anggaran juga dari Global Fund, itu juga kita manfaatkan. Kalau dari APBD enggak mencukupi, kuat Pak ya. hanya rapat Pak kita itu, penjangkauan ke lapangan, kemudian dan lain-lain, termasuk kita men-screening pembelian dan lain-lain banyak disupport dari non pemerintah. Sebetulnya kita banyak dibantu. Itu kalau di stop malah luar biasa, gak ono sing ngurusi nanti Mas. Wong ada yang ngurusi aja angel. Jadi sebetulnya emang kesadaran, kembali lagi seperti Mas Agus bilang, masyarakat utamanya di Pati ini memang kita tidak boleh lagi lalai bahwa tidak harus kurus Mas orang kena TBC itu. Awalnya bisa gemuk seperti Pak Dokter itu. Nah, kita kan harus introspeksi. Kok ya, batukku nggak sembuh-sembuh ya. Masuk COVID sih, sing mondok wis ra ono, ketoke ora. Ya boleh lah pakai itu, nggak usah dites, wis katakan bukan COVID. Apa bronkitis ya? Apa kan orang berpikir itu, kok nek bengi aku keringetan, panas kelemeng ya, kan mulai sadar itu ya Mas ya, ini apa ya, periksalah ke mana yang bisa murah. Yang bisa murah memang terus terang aja ada pot sputumnya, periksa di sana. Memang harusnya sesuai wilayah itu ke puskesmas. Di sana nanti teman-teman kalau ada indikasi dalam anamnesanya dengan dokter yang periksa itu, panasnya udah berapa hari diobati gitu, baru seminggu diobati, pulang lagi diobati, tidak sembuh. Yang untuk ngobati kan bukan obat TBC Mas, obat ISPA biasa. Tapi kalau dia lebih dari 14 hari atau 2 minggu, dokternya harus mulai perhatian, wah ini kok gejala TBC gitu. Akhirnya dilempar ke petugas yang ngurusi TBC, Mas ambil dahannya. Kenapa begitu? Kita punya alat yang namanya TCM di Pati itu. Kita punya 6 sampai. Kita itu punya 6 dan tidak ada yang beli, semua dari pusat. TCM itu deteksi cepat, tes molekuler untuk mendeteksi seseorang itu kena TBC atau tidak. Ini juga modal utama di Pati. Nah, yang jelas yang periksa ini jumlahnya itu juga nggak banyak gitu loh. Dulu pernah kita nambah, Kudus lebih banyak kita. Kudus itu hanya 5 TCM-nya, kita sampai 6. Alasan kita jumlah penduduk kita banyak dan suspek kita, karena suspek TBC itu nggak kita dapat jatah suspek itu penduduk Pati sekian, sing kira-kira kena TBC sekian. Kemenkes sampai bisa gitu. Karena ini penyakit lama, sudah bisa diprediksi gitu loh. Hasilmu kemarin segini, masih punya utang segini yang belum kamu temukan.
tahun ini jumlah penduduk sekian, tak tambahi bebanmu sekian, ya tambah terus tiap tahun. Maka betul kata Mas Agus bahwa kesadaran kita masing-masing lini, peran kita apa, sering kok kita melibatkan dinas-dinas lain OPD untuk kita ajak bicara gitu ya. Ini kan orang yang di kantor-kantor biasanya kan wong sekarang 5 hari kerja ya, sampai sore baru sampai rumah, kan ketemu orang-orang puskesmas kapan periksanya gitu. Kita lewat OPD ini kita juga beri pengertian agar mereka itu diberi pencerahan dari dalam, dari orang dalam sendiri yang kita bina lewat dinas kesehatan. Mbok ono teman kantor atau anak-anak atau keponakan itu segera periksa. Biasanya orang mesti malu, dianggap flek itu malu. Kok kurung ngono apa kena flek? Satu, apa kurang gizi. Apalagi sekarang yang menjadi tren apa stunting ya. Itu kan ya hampir mirip-mirip, itu harus dipilah-pilah itu. Apa nek kuru ya mesti stunting, urung mesti soalnya kena TBC Mas ya. Jadi memang penyakit lama, dan kita kemarin juga kita dengan Pak PJ juga sudah ngendikan bahwa ini RAD kita di 2019, waktu itu masih pejabat lamanya Pak Haryanto. Kenapa? Karena ada SK yang namanya RAD. Apa itu RAD? Rencana Aksi Daerah. Kita ini punya mapping ke depan mau kayak apa. Padi jelas naik setelah ada perda itu, artinya capaiannya cuman tidak sesuai yang diharapkan, artinya masih di bawah target. Dan kembali lagi, capaian temuan penderita TBC itu merupakan SPM Mas Agus. SPM itu standar pelayanan minimal. Nah itu yang harus kita capai. Seperti penemuan diabetes mellitus, kemudian hipertensi, itu sama, kita ditarget juga. Kalau tidak gitu kita tidak akan menemukan kalau tidak ditarget. Memang betul. Dan untuk TBC ini memang di antara penyakit yang lain memang jumlahnya yang memang luar biasa, sampai 16.000 di tahun 2023 ini yang harus kita capai pemeriksaan. Itu kan luar biasa Mas. 16.000 harus kita temukan. Suspek dulu loh Mas, suspek itu yang kira-kira bergejala, kita ambil dahanya, kita periksa TCM-nya. Entah positif atau negatif ya engkose gitu loh. Nek mau negatif ya matur nuwun, nek mau iya ya obatono kan gitu. Ditarget 16.000, enggak luar biasa banyak. Tahun ini Pak ya? Tahun 2023, karena di tahun 2022 kemarin kita 14.000 suspek itu. Bukan positif loh Mas, suspek. Nanti setelah diambil dahak, TCM positif, iku obatono. Dan kembali lagi ada yang terlupakan di diskusi tadi bahwa memang kalau kita lihat obatnya itu memang membosankan dan banyak. Tetapi perlu dilihat, orang sing bayar Mas, gratis, karena itu komitmen pemerintah. Nah, dia memberanikan diri untuk SPM, obatnya gratis digratis tenaganya gratis, pakai BPJS, kurang apa lagi ya. Kita ini yang di bawah ini, mungkin saya ya karena kepala bidang P2-nya saya yang harus berjibaku untuk menemukan dulu. Angel Mas TB itu kan apa? Menemukan susah, suspek kan susah. Sudah ditemukan, diobati meledo itu artinya berhenti tengah jalan, bosen. contoh yang luar biasa itu, kita pengobatan orangnya bagus, tiba-tiba dia juga kena liver, kena apa, kan otomatis obat berhenti, dia mondok. Itu juga kendala. Maka tadi yang disebut resisten obat, kalau tidak salah 26 ya Mbak di 2022, 26 orang atau 28 itu. Tadi pagi saya tanya Bu Yanti, yang resisten obat itu yang di 2022 ya. Ya sekitar 26, ketambahan 2 orang di 2023, jadi totalnya 28 sudah saya cross itu yang kebal obat tuh Mas. Itu jangan, wah kan ribuan di Patidok, cuman itu yang membahayakan. Yang periksa itu harus lengkap, istilahnya masker double itu harus, nek enggak saake petugasnya saya ketularan juga. Belum nanti nek di rumah, kasihan sebetulnya. Orang untuk lungo-lungo saja nih Mas yang resisten obat itu, karena apa? Sangat menular gitu. Jadi memang ya luar biasa. Jadi dinamikanya yang saya ikuti seperti itu. Jadi TBC itu memang ya terus langsung geletak gitu, tapi menemukannya itu juga susah, dan setelah susah ngobatinya juga lumayan susah. Tetapi kita tidak usah putus asa. Obat disediakan, nakes tersedia, alat tersedia, kemudian sarana ada, ya kita kerja bareng. Kemudian yang penting ke depannya di 2023, benar Pak Yasir tadi, untuk jejaring kerja itu kita nanti akan melakukan pemeriksaan di tingkat OPD juga Mas, kecuali di ini. Mungkin OPD ini menjadi penting karena mereka lintas, dan dengan begitu mereka menjadi kader yang aktif di OPD, sehingga OPD tersebut juga ikut menangani TBC, tidak hanya menjadi beban orang kesehatan, sehingga nanti masing-masing lini dari pemerintah itu
Nah, suatu ketika juga kita mungkin akan ke tempat-tempat misalnya DPR dan lain-lain, enggak ada masalah, kita punya izin, kita bersurat dengan tekadnya Bukadinkes, kita ke lapangan, kemudian sebelum ada penjaringan mungkin kita bisa melakukan negosiasi dulu untuk datang. Saya pikir orang welcome dengan itu, karena ya itu tadi, karena semua demi masa depan anak-anak kita yang akan datang. Mungkin itu dari dinas, Mas. Baik, Mas Yasir, kalau untuk peringatan dari TB sedunia di Kabupaten Pati, apa yang dilakukan oleh MSI ini, Mas? Oke, jadi untuk menyemarakan Hari TB sedunia, salah satunya adalah kemarin kita sudah melaksanakan senam bersama ya, kolaborasi dengan Gabus 1, kemudian setelah senam bersama beberapa peserta yang ikut langsung kita screening massal, Pak. Ditambah juga di lingkungan setempat kita adakan screening massal dengan Puskesmas Gabus 1, banyak sekali terduga yang ditemukan, namun hasilnya masih menunggu. Itu baru minggu kemarin. Ya. Kemudian menggalakkan tadi investigasi kontak serentak. Jadi kita men-screening semua desa-desa binaan di Puskesmas bersama dengan kader jalan men-screening ataupun mensosialisasikan TBC di masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat lebih tahu terhadap apa itu TBC, bagaimana penanganannya, bagaimana penanggulangannya dan lain sebagainya. Karena masih banyak di kita itu ketika terdeteksi TBC, tadi disampaikan Mbak Aneng, terdeteksi TBC dia masih kurang kesadaran, Pak. Jadi bahkan sudah beberapa kali diedukasi harus menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan gitu kan. Namun ternyata tantangan tadi yang disampaikan oleh kader kita, ketika sudah menjalani pengobatan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ngerasa enak gitu, kemudian dia tidak melanjutkan pengobatan secara sepihak, jadi putus tanpa memberitahu terhadap puskesmas. Jadi ketika ditanya ya aja, tapi ternyata tidak melanjutkan pengobatan, obat diambil tapi tidak diminum. Nah itu yang masih menjadi tantangan kita. Jadi untuk menyemarakkan TBC sedunia, salah satunya dengan talkshow hari ini juga bagian dari perayaan TBC sedunia untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat luas kaitannya dengan pengetahuan TBC ya Pak ya. Itu yang menjadi perhatian kita, karena memang tidak dipungkiri untuk masyarakat di kita masih banyak yang kurang paham tentang TBC, Pak. Nah untuk yang masih ingin kita galakkan adalah terkait pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Ini yang masih menjadi PR besar terhadap penanganan TBC, karena kalau ditarik ke belakang, TPT itu kan diberikan kepada orang yang kontak dengan pasien, namun hasilnya negatif ketika dicek. Gitu ya, maksudnya itu orang yang satu rumah dengan pasien itu kan untuk literaturnya wajib dicek status TBC-nya Pak, ya kan? Kalau hasilnya negatif, alhamdulillah. Kalau positif diobati. Nah yang negatif tadi harusnya dilanjuti dengan pemberian TPT. Nah yang kita prioritaskan TPT adalah terhadap yang balita Pak, bawah 5 tahun atau anak. Anak juga bisa tertular ya? Bisa tertular. Kalau tertular kan enak, ketika positif sudah diobati. Nah yang negatif itu loh Pak, biasanya itu masih tahap dia terkena tapi untuk kumannya masih belum bisa terlihat, belum kebaca. Akhirnya ketika tidak dilanjutkan untuk TPT, nantinya ketika dewasa itu mulai kumannya menyerang dan mulai bisa terlihat. Biasanya terjadi di kita seperti itu. Dia dideteksi terkena positif, namun di screening ternyata tidak ada yang dicari riwayatnya, tidak ada yang terkena TBC di sekitarnya waktu itu. Namun ketika ditarik ke belakang, ternyata dulunya mbahnya atau bapaknya atau ibunya pernah ada yang terkena di lingkungan tersebut. Nah ini yang menjadi persoalan kenapa TPT harus tetap ditegakkan dan harus segera diberikan kepada orang yang tinggal satu rumah dengan pasien TBC, Pak. Oke, kita akan rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah kita. Baik, kita lanjutkan kembali Mitra Pati obrolan kita ataupun dialog interaktif kita di pagi hari ini terkait dengan peringatan dari tuberkulosis dunia pada tanggal 24 Maret ini. Dan sudah banyak yang bergabung bersama kita, diantaranya ada dari Pipit tadi yang sudah diteruskan ke WA di Pati. Apa penyebab TB itu sendiri dan apakah anak kecil balita bisa terkena TBC? Apa bisa tertular dari orang dewasa yang sudah terkena? Nah, mungkin bisa ada pencerahan Pak untuk masyarakat ini. Baik, jadi anak memang justru malah rentan. Jadi begini ceritanya. Mungkin katakan dia tidak infeksi primer tapi sekunder.
artinya dia dari yang orang dewasa. Kalau anak-anak semuanya biasanya parunya masih bersih ya. Jadi jawabannya pendek kata bisa terkena. Ini juga tidak sekali, jadi gini, penularannya tetap lewat paru, udara ya, droplet istilahnya kalau orang kedokteran. Jadi percikan omongan gini ya. Jadi sebetulnya sekali lagi mengingatkan kita untuk pemakaian masker. Tidak hanya masker itu seolah-olah kalau COVID reda terus masker lepas, itu sebetulnya ya enggak, kita masih punya TBC ya terus sebetulnya. Cuma kan orang terkekang karena enggak biasa. Ini sekarang kan seneng orang jajan kemana-mana, naik sepeda motor udut jedut gitu kan, segera karo-karuan itu. Jadi memang jadi kembali lagi anak bisa terinfeksi oleh kuman, kemudian penularannya bagaimana? Biasanya dari orang yang dewasa. Siapa itu? Kalau katakan balita kan di bawah asuhan ya. Kalau di bawah asuhan misalnya bapak ibu kerja atau ibunya yang di rumah atau kakeknya, neneknya, ya dari mereka itu. Sebetulnya nggak mungkin dia anak kecil sudah kena, dari lahir sudah kena paru-paru, dia kena dari orang dewasa. Dari segitu pintu masuk seperti Pak Yasir bilang tadi, begitu ada indikasi anak misalnya dibawa ke posyandu, kemudian pertama berat badan mulai tidak naik, bahkan bulan 2-3 bulan berikutnya malah turun. Ini sebetulnya kader kesehatan atau bu bidan yang menimbang itu mulai curiga, anaknya kok BGM istilahnya, bawah garis merah. Nah ini harus segera, apa penyakitnya? Pertama mungkin tidak batuk, mungkin. Nah ini juga mulai curiga, kenapa ini? Kemudian bisa muncul yang lain-lain. Kalau malam gimana? Ya sering panas, tapi batuknya tidak begitu. Mungkin ini yang lain ya gitu ya. Akhirnya ada keterlambatan, kemudian setelah itu terdiagnosa bahwa dia kena paru-paru. Nah, sejak saat didiagnosa puskesmas kena paru-paru ini, kita minimal di dalam rumah tersebut minimal harus 10 orang yang kita temukan, yang kita periksa, artinya kita periksa. Misalnya dalam satu rumah loh, wong papat tok yang sekitarnya, mungkin tetangganya harus kita periksa. Minimal kalau dia yang satu sudah diperiksa itu positif, minimal kita menemukan 10 yang kita periksa. Orang sehat tapi kita periksa, siapa tahu dia kena. Kalau dia ternyata hasil pemeriksaan dia tidak kena, artinya negatif, tetap kita berikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Luar biasa sebetulnya, artinya susahnya. Jadi orang sehat pun bisa kita obati sebetulnya karena belum muncul gejala. Jadi begini, apa yang disebut dalam paru-paru itu dorman itu sebetulnya dia ada dalam paru-paru, tetapi kalau kondisi dia sehat, kekebalannya sehat, dia tidak akan muncul. Ya, kalau kondisi kekebalannya turun, dia baru bangun, dorman, bangun dari tidurnya di paru-paru itu untuk bangkit merusak paru-paru. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi sebetulnya kita gini aja, ada kaitannya dengan gizi maksud saya. Kalau gizi baik itu biasanya anak akan menjadi kebal dengan mungkin neneknya atau apa, atau yang ngasuh itu kena paru, dia bisa juga nggak kena karena gizinya bagus. Jadi ini emang luar biasa dalam pengelolaan TBC, kecuali kita menjaring orang-orang di sekitar anak tersebut bebas TBC, kita juga harus menjamin gizinya. Jadi peran dari masyarakat, peran dari desa, kemudian peran dari masyarakat secara umum itu perlu kesadaran tentang itu ya. Jadi memang pelan-pelan masyarakat ini harus kita, kan mungkin kita banyak anak gemuk ya sekarang, enggak juga, banyak juga yang kekurangan masih gitu ya. Itu kan satu sisi yang gembiar ya, kita lihat itu naik motor panjang tinggi ya beberapa, tapi yang kurang juga masih banyak. Maka stunting juga masih ada di padi itu, sehingga kemarin kita juga lewat Pak PJ itu juga kita dapat arahan ya agar di padi ini angkanya bisa membaiklah stuntingnya, karena itu merupakan indikator nasional untuk derajat kesehatan orang padi. Iya, Dok, kalau anak mengalami flek paru-paru, ini apakah juga ada indikasi awal terserang TBC, Dok? Iya, bisa juga. Jadi flek itu sebetulnya kan orang anak yang sudah terinfeksi TBC, kemudian dia biasanya ada pengobatan. Biasanya kalau orang masyarakat umum kan nyakitnya apa? Kena flek kan begitu. Artinya iya memang terindikasi untuk itu gitu loh. Dan itu juga akan sangat tergantung orang tua tentang kepatuhannya. Mungkin dalam bentuk puyer ini juga harus istilahnya
rajin mengobati, kemudian sudah biasa kalau anak-anak itu dengan puyer kan mesti pahit Mas, obatnya itu pahit memang. Ya, Tapi tetap pakai obat yang setara dengan orang dewasa tadi. sesuai berat badan. Sesuai berat badan. Iya, jadi kan inamid misalnya, isoniazid misalnya. Isoniazid kan harus sesuai dengan 10 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badannya 10 ya 10 kali itu. Nanti ditambahi lagi yang regimen yang lain, kemudian di dalam bentuk puyer dibagi dalam 3 hari. Kemudian itu kan biasanya pahit. Kemudian edukasinya bagaimana? Boleh kok pakai gula, dicampur gula atau madu gitu ya. Piye caranya? Ya ini juga merupakan kita kan tugas ya Mas di dinas atau puskesmas. Tidak mungkin ngawal sampai meja makan orang itu minum obat. Artinya kreativitas dalam keluarga itu. Biasanya sudah nggak mau puyernya ada 16 puyer misalnya dari dokter, tapi baru diminumkan satu aja udah muntah, anaknya nangis, terus akhirnya tidak diminumkan. Nah ini kan kasihan. Sebetulnya obat itu memang pahit tapi kan menyembuhkan begitu. Pak, kalau ini Pak Anang di Waturoyo ini Pak. Iya. Nah, kalau ada penderita TB apakah harus disendirikan untuk peralatan makannya seperti piring, gelas dan juga sendoknya ini? Pendek kata tidak usah, karena orang tidak akan tertular kuman TBC lewat makanan. Masuk perut itu ya akhirnya keluar lagi kan tidak ada. Lewatnya paru. Paru-paru Pak ya. Ya, Droplet jadi- tadi Pak ya. Iya, droplet. Jadi kuman itu tidak akan hinggap di perut tapi di paru-paru. Jadi tidak ada masalah. Cuman ya kebersihan, artinya tetap dijaga kebersihan lah. Tidak harus disendirikan enggak. Cuman sebaiknya kalau ada yang positif memang di keluarga tersebut aktivitas sehari-hari memang harus idealnya pakai masker Mas memang. Jadi walaupun misalnya ada anak kelas 5 SD kena begitu pengobatan, ya dia pakai masker, orang tuanya, pembantunya, bapaknya ketika masuk rumah ya pakai masker. Nanti kalau dibiasakan kan ya enggak apa-apa. Anaknya diberitahu, "Pak, nganggo masker nopo? Biar ketularan le, aku wis tuwa." Jadi akhirnya kan sesuatu kan seperti orang pakai helm tuh loh. Dulu kan aneh orang pakai helm. Sekarang kalau enggak pakai helm paling aneh kan. Betul. Iya, betul. 2014 kalau enggak salah, SMA 2009 udah ada undang-undang itu. Undang-undang 2014 Pak. 2014 ya, Iya. itu kan orang aneh pakai helm. Sekarang nggak pakai malah yang aneh kan. Baik, kita sebelum ke Mas Yasir, kemudian Mbak Klorintia maupun ke Mbak Evia ya. Oke. Baik, Mitra Baspati, kita sudah mendekati berakhirnya dialog interaktif di pagi hari ini, walaupun sedikit tapi juga mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat, karena juga yang namanya penyakit memang perlu banyak edukasi. Seperti halnya minum obat yang mesti banyak, kalau tidak ada yang mengedukasi pasti tidak akan mau. Yeah. Baik, kita ke Mbak Elvia dulu nih untuk closing statementnya. Barangkali ada pengalaman-pengalaman di lapangan atau ada harapan-harapan bagi masyarakat agar tidak tertular atau tidak terjangkiti tuberkulosis ini, Pak. Ya. Selaku kader ya. Iya. Oke. Jadi untuk yang di masyarakat, TB itu kalau seumpama dinalar lewat perumpamaan, kalau padinya sakit kena serangan wereng, yang diberantas emang werengnya. Tapi kalau mengharapkan hasilnya itu tetap bagus, ya disambil kita ambil nutrisinya. Artinya apa? Kita pupuk lagi. Begitu juga dengan paru-paru. Kalau paru-paru kita kotor dan banyak kuman TBC-nya, yang diobati emang bakterinya. Lewat apa? Pengobatan TB minimal 6 bulan. Kalau pengen badan kita kembali lagi normal, berarti kita wajib makan makanan yang bergizi. Di samping itu juga latihan pernafasan, biar apa? Rongga dadanya bisa kembali seperti awal lagi gitu. Tapi untuk yang masyarakat umum, yakin aja kalau hari ini ada langit yang gelap, hari esok pasti akan ada langit yang terang. Begitu juga dengan kita pada saat kita ada posisi yang terpuruk, dalam artian kita merasa sendirian karena kita berbeda dari yang lain, kondisi paru-parunya, yakin aja dengan ikhtiar kita minum obat TBC, suatu saat nanti dengan pengobatan yang tepat kita akan bisa sehat dan beraktivitas seperti semula. Kalau ada gejala bisa telepon dengan Mbak Veronica ya. Sedikit promosi ini Pak, sedikit promosi ini. Oke, kemudian ke Mbak Klorintia. Iya. Oke, untuk closing statement-nya. Oke, baik. Makasih Pak. Untuk saya sih harapannya untuk yang pasien masih berobat, jangan putus asa.
yakin kalau jenengan berobat itu tidak sendirian. Kita di sekitar jenengan itu pasti mendukung gitu. Dan kalau ada masalah-masalah ekonomi, tenang, di pengobatan TB RO sendiri ada uang transport Pak tiap bulannya. Malah dikasih transport ya? Sampai sembuh seperti itu. Dan untuk keluarga jangan berhenti untuk mensupport keluarga yang sakit, karena itu memang pasti banget dibutuhkan oleh si pasien seperti itu. Dan untuk masyarakat sekitar jangan menjauhi itu, karena kebanyakan kan kalau takutnya ada statement kalau terkena nanti saya juga ikut terkena gitu. Ya maksudnya yang penting itu masih saling di support juga. Kalau sakit ya bukan jenengan yang menderita gitu, tapi pasien dan dia butuh support. Satu itu aja sih pesannya, jangan menjauhi, tetap dijaga silaturahminya gitu, karena penyakit TB ini pasti bisa disembuhkan. Itu aja, karena banyak yang sudah sembuh ya, dan banyak sembuh. Oke. Mas Yasir selaku koordinator program TB SSR MSI Kabupaten Pati untuk closing statementnya. Ya baik, terima kasih. Jadi melanjutkan tadi, memang TBC adalah penyakit yang mematikan Pak, namun yang perlu digarisbawahi adalah bisa disembuhkan dengan syarat apa, yaitu berobat secara teratur ya. Kalau ada keluhan dalam dinamika pengobatan kan panjang tuh, pasti ada muncul beberapa dinamikanya. Salah satunya muncul efek samping, kemudian muncul kebosanan ya. Jadi kami mengharap untuk yang sakit tetap berobat sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh petugas yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian yang untuk keluarga pasien, saya harap yang kebetulan mendengarkan untuk siaran pada dialog pada pagi hari ini untuk terus mensupport, mendukung ya, kemudian selalu memberikan motivasi terhadap pasien agar mau berobat sampai dengan tuntas ya. Kemudian yang perlu saya tegaskan lagi adalah bahwasanya pasien TBC ini bukan penyakit tadi guna-guna atau keturunan ya. Jadi banyak anak yang terkena sakit itu bukan karena wah kayak ibu ini atau bapaknya sakit berarti anaknya juga akan sakit, enggak Pak. Itu murni ada penularan dari orang sekitarnya. Bahkan kemarin sempat viral atau muncul di beberapa di daerah sekitar di Bantul khususnya, itu banyak anak balita yang terkena TBC. Itu terindikasi karena adanya bahasa tilik bayi dulu Pak. Kemudian sedulur mencium dan lain sebagainya, itu karena mungkin ada yang sakit kemudian tilik bayi tidak menggunakan masker ngambungi si bayi tersebut. Itu yang menjadi temuan kasus TBC terhadap anak itu ya. Jadi TBC bukan penyakit yang disebabkan karena keturunan atau guna-guna juga itu dihilangkan pandangan-pandangan ataupun mindset seperti itu. Jadi TBC tertular karena adanya orang yang terkena sakit TBC dulu. Itu ya. Oke. Pak Joko selaku Kabid P2 Dinkes Kabupaten Pati untuk closing statementnya Pak. Monggo Pak. Baik, ada dua. Yang pertama closing bagi nakes tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pati. Untuk di 2023 dan selanjutnya nanti kita punya target bahwa masing-masing bidan desa, kemudian perawat yang bertugas di posyandu dan lain-lain akan kita berikan potsputum Pak. Jadi potsputum ini sedikit kita paksa bagi orang-orang yang bergejala atau pasien yang datang ke posyandu atau pas penimbangan yang bergejala. Kalau pas penimbangan sangat penting karena dengan berat badan kok tidak naik, nah ini langsung aja diberikan potsputum, dan kemudian yang gendong dan lain-lain juga diperiksa dahaknya. Kemudian kita tidak usah ini nanti paling negatif, belum tentu dari pemeriksaan itu. Kalau tidak begitu orang akan enggan diambil dahaknya. Jadi nanti ke depan untuk nakes mau kita galakkan itu. Kemudian setelah itu kita periksa TCM, kita TCM banyak. Kemarin kita ditanya sama Kemenkes gimana kinerja TCM-nya loh. Yang periksa kok nggak banyak, TCM-mu banyak loh, 6 biji loh dari Kemenkes. Kan yang punya sana dia berhak mengevaluasi. Sudah diberi cartridge-nya juga dari sana, harganya miliaran kalau nggak salah. Nah itu harus kita manfaatkan ke depan itu. Kemudian untuk masyarakat luas, karena TBC juga masih menghantui kita, utamanya masyarakat Pati dan dunia ini WHO NTB 2030. Masih lama Dok. Loh masih lama gimana? Ini 2023. Kalau kita mulai sekarang ya akan sama seperti tahun-tahun kemarin, dan perjalanan itu akan sangat cepat. Jadi untuk masyarakat Pati kita tidak usah ke yang lain lah, dalam satu keluarga itu kita lihat pastilah orang kok
kamu kok kurus ya Le, ono masalah apa gitu. Pertama kan gitu. Nah, kok curiga, yuk berobat yuk, wong punya BPJS, ke dokter keluarga. Apalagi sekarang kan orang bebas memilih, tidak hanya di puskesmas, bisa ke dokter, kemudian bertanya. Dokter juga gitu, kalau nggak bisa ngambil darah ya harus ke puskesmas. Tapi kan pengantarnya jelas, ini ada indikasi suspek ya, biasanya suspek kan belum positif, suspek TBC, tolong diambil darahnya. Puskesmas udah ngerti itu. Jadi kemudian dia ke puskesmas diambil. Kalau tidak dipaksa gitu, nanti dokter keluarga juga akan kita berikan pot itu. Kalau memang karena pot itu sebetulnya gratis dari provinsi ngambil dari Kemenkes. Jadi semuanya gratis, tinggal itu kita pakai. Nah, dengan seperti itu semua akan terlibat. Jadi nakes bertanggung jawab terhadap wilayahnya, pasien yang dia periksa. Tidak hanya diobati angger batuk, bukan kan itu bukan obat TBC kan, tidak akan sembuh itu kalau dia TBC. Jadi itu harapan saya, dan sekali lagi gizi juga menjadi penting dalam keluarga, walaupun memang salah satu sisinya itu memang diperkuat lagi oleh komitmen dalam satu keluarga tersebut untuk pasien ini harus sampai lulus dalam pengobatannya, yang seperti tadi Mbak Anu bilang bahwa semuanya harus terlibat aktif, tokoh masyarakat, kemudian saat RW-nan atau RT-nan, semua yang tahu orang kesehatan harus ngeh tentang itu. Kalau memang dia tidak memberikan ceramah, tapi kan dia tahu yang digendong kok kurus ya Mbak, bokongnya mau kecil ait gini ya, coba periksa gitu. Itu menjadi penting. Kalau enggak gitu, kita dinas nggak mungkin Mas sampai ke lapangan seperti itu. Mungkin itu 2 pesan dari saya, dan jaga kesehatan. Tetap pakai masker, kalau memang ada yang terindikasi positif akan lebih aman itu ya. Dan sekarang masker juga sudah tidak begitu mahal seperti yang kemarin. Saya kira itu Mas Agus dari saya. Baik, terima kasih Pak Joko, kemudian Mas Yasir, Mbak Klorintia maupun Mbak Elvia atas kehadirannya di obrolan ataupun di dialog interaktif pagi hari ini terkait dengan peringatan dari tuberkulosis dunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, yang kita dialogkan di pagi hari ini bermanfaat untuk bisa mencegah penularan dan bisa menurunkan angka tuberkulosis di Kabupaten Pati. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.